Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Pitarot. Biasa, dipilih kartumu. Teman-teman, aku mau bacain kali ini temanya atau pilih kartunya itu tentang perasaannya seperti biasa ya, perasaan gitu kan. Cuma mungkin apa ya, kalau aku di sini mau bacain, aku sih sedikit mengutamakan untuk teman-teman yang masih sendiri ya, masih sendiri artinya adalah gini, gimana sih kedepannya kisah cintaku gitu untuk teman-teman yang masih sendiri terutama ya gitu kan. Dan aku mau lihat kira-kira kedepannya seperti apa, terus kapan dapat pasangan, terus dari pasangan tersebut apakah ada indikasi ke arah pernikahan. Nah, aku jadi mau menspesialkan dulu untuk teman-teman yang masih sendiri. Kalaupun teman-teman yang mendengarkan ini yang sudah punya pasangan gitu kan, ya nggak apa-apa kan, kita sambil melihat juga ke depannya kayak gimana ya. Jadi untuk teman-teman yang masih single gitu kan, alias single, alias jomblo, alias masih sendiri, kira-kira selanjutnya kisah cintamu seperti apa sih? Oke, seperti biasa teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Dan aku akan kocok kartu aku. Terus sembari aku kocok kartu, teman-teman kalau pengen ada yang private reading atau bertanya-tanya dulu, personal reading, monggo teman-teman bisa langsung WA aku, nanti WA-nya ada di bio. Insya Allah WA-nya tidak ke admin gitu kan, jadi WA-nya ada di bio, jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya dulu ke aku, oke? Dan kebetulan kalau sistemnya di aku itu adalah aku ada jam buka praktek, mungkin kayak dokter ya Bo, jam buka praktek. Jadi kenapa? Biar aku bisa mengontrol waktuku, karena mungkin balik lagi aku adalah ibu rumah tangga yang pasti waktunya akan terbagi. Oke teman-teman, semoga teman-teman mengerti. Dan aku juga ada SK-nya, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Jadi teman-teman jangan terlalu merasa waktu yang dibatasin, karena aku punya ibarat kata perusahaan, aku punya SOP-nya sendiri. Oke, silakan teman-teman tanya-tanya dulu kalau mau personal reading. Oke. Nah, aku sudah kocok kartu, udah aku tebar, dan sekarang aku akan pilih masing-masing kartu dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, sekarang aku pilih dulu di kartu aku nomor 1. Ini nomor 1. Terus ini nomor 2. Oke, terus ini nomor 3. Nah, ini nomor 4. Nah, kira-kira siapa sih selanjutnya? Untuk teman-teman yang sendiri, gimana sih kisah cinta selanjutnya kamu ya? Oke, jangan lupa sebentar aku cari cincinnya dulu. Untuk yang nomor 1 cincin apa ini namanya, bacan. Yang nomor 2 clawing. Nomor 3 masih tetap di cincin apa ini namanya ya, giok. Yang keempat safir. Oke teman-teman jangan lupa 1 2 3 4 4 3 2 1. Silakan 20 detik dimulai dari sekarang. Monggo, silakan teman-teman, aku masih tungguin. Oke, sudah apa belum? Sudah apa belum? Oke, sudah. Baiklah, aku akan bacain dari kartu aku, dimulai dari nomor 1 dulu. Kira-kira kedepannya kisah cintamu seperti apa sih untuk teman-teman yang masih sendiri? Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah punya pacar, jadi kayak kepengen tahu kedepannya seperti apa. Tapi memang agak sedikit aku tekankan sedikit untuk teman-teman yang single, oke? Karena ada beberapa yang teman-teman bilang, aduh Mbak Pit kapan sih yang single dong, yang single. Nah sekarang aku bacain untuk teman-teman yang single ya. Oke, single ataupun yang sudah punya pasangan, monggo silakan didengar, tidak apa-apa. Oke, aku akan mulai dari kartu aku nomor 1 dulu. Nomor 1, kira-kira kisah cintamu apa? Gini, aku tahu masa lalumu membuat kamu sedikit sakit hati dengan keadaan yang lalu, membuat kamu untuk melangkah ke depannya seperti ragu-ragu, dan membuat kamu masih belum percaya diri kamu untuk lawan jenis. Tapi bolehlah ya kalau saya di sini untuk berkomentar dan sedikit memberikan solusi
semua orang punya masa lalu. Semua orang punya kisah cintanya yang berbeda-beda. Semua orang punya kisah sakit hatinya juga yang berbeda-beda. Kalau aku di sini boleh tegaskan ya, banyak kok teman-teman yang ditinggal nikah, banyak kok teman-teman yang ibarat kata juga putus pas udah persiapan pernikahan, banyak juga teman-teman yang mungkin maaf ditinggalkan pas lagi dalam keadaan tidak siap gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau aku boleh saran juga, pada saat teman-teman merasakan sebuah yang namanya jatuh cinta, jangan 100% terbuai, jangan 100% terlena, tapi sisihkan berapa persen hatimu untuk sebuah logika dan sebuah antisipasi. Jadi saat kamu jatuh, kamu tidak terlalu sakit karena kamu sudah mengantisipasi diri kamu seperti apa. Pasti nanti ada yang bilang, Mbak Pit, kalau ngomong doang mah gampang. Oke, ngomong doang gampang, tapi saya juga punya pengalaman. Istilah kasarnya seperti itu. Saya tidak akan bercerita tentang pengalaman saya hanya mau teman-teman juga bisa berpikir pakai logika. Saat teman-teman berani jatuh cinta, endingnya tuh cuma dua, putus cinta atau ke arah jodoh, pernikahan. Nah, jadi saat itulah ya teman-teman harus berpikir gitu kan. Berpikirnya sisihkan 70% hatimu untuk memang kamu untuk benar-benar mencintai dia dan untuk benar-benar menjalani sama dia untuk niat serius, dan sisihkan 30% itu antisipasi. Jadi saat kamu sakit hati, saat kamu ternyata tidak sesuai dengan harapan jodohmu itu, ibarat kata kamu tuh cuma digaplok doang, kamu ditabok, dicubit doang, tapi kamu nggak sampai berdarah-darah, kamu nggak sampai yang nangis-nangis yang ibarat kata sakit ya nih. Kalau misalnya kamu bisa menyisihkan sedikit buat antisipasi, paling tidak sakitnya kamu seperti cuma digaplok, ditendang gitu kan, ataupun istilah kasarnya dicubit gitu kan. Yang penting tidak sampai sakit kayak jatuh di paku atau jatuh di batu kerikil yang pedih banget. Nah, itu maksud aku di situ untuk teman-teman nomor 1 seperti itu. Aku tahu sakit hati mah emang nggak enak kok rasanya gitu kan, tapi teman-teman juga jangan jangan termakan dengan sakit hatimu di masa lalu gitu loh. Karena yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri dari sakit hati itu ya diri kita sendiri, dari saran dan supportnya teman-teman gitu loh. Ada contoh kamu curhat sama si A memberikan saran begini, ternyata kamu coba saran itu ya, pada akhirnya si A inilah yang membantu menyembuhkan lukamu, tapi kamu dengan keinginan besar juga kamu ingin sembuh dari luka itu. Memang sih aku lihatnya seperti itu, dan untuk teman yang pilih nomor 1 juga yang masih sendiri, ya memang sih banyak orang yang tulus sama kamu nantinya, banyak orang yang juga mulai mendekatkan hatinya ke kamu, tapi memang kamunya ini di sini masih ragu ya. Walaupun ada orang yang tulus sama kamu, ya kamu masih belum berani memberikan kepastian sama dia atau komitmen sama dia karena kamu masih ragu, karena kamu masih takut. Yang takut pada akhirnya ya jangan sampai nih kamu salah membuang sesuatu ya, kamu buangnya misalnya emas, tapi nanti kamu tahu-taunya salah pilih, kamu dapatnya tembaga, nanti sakit hati lagi gitu loh. Jadi gini loh, aku menyarankan untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku tahu masa lalu kalian membuat kalian sedikit terluka untuk membuka hati ke depannya, tapi jangan sampai kamu menutup hati kamu untuk melihat secara logika mana sih orang baik dan mana sih orang yang tidak baik. Mbak Pit bisa tarot, jadi Mbak Pit bisa melihat mana yang baik, bukan gitu kan. Tapi kita kan juga di sini bisa punya perasaan loh, kita kan juga punya Tuhan, kita bisa dong minta sama Tuhan, Tuhan saya lagi dekat sama dia, apa memang dia yang terbaik buat saya gitu kan. Toh kita kan tinggal berdoa, kita tinggal minta petunjuk sama Tuhan. Kalau kita ikhlas, kita mau menjalaninya, pasti Tuhan juga akan memberikan jawaban kok. Jadi gini loh, aku juga membantu teman-teman juga di sini untuk berpikir, ayo dong gitu kan, jangan sampai patah hati ini membuat kamu depresi banget tuh, jangan sampai gitu kan. Ada kok aku ngelihat di salah satu kayak rumah baik ya, maksudnya rumah baik yang menampung orang-orang yang sakit, termasuk sakit depresi. Aku sedih gitu ngeliatnya, ya Allah sampai sebegitu depresinya dia karena lukanya dia begitu dalam gitu kan. Nah makanya disinilah teman-teman yang saat kamu jatuh cinta, saat kamu punya pasangan, ayo kenalkan langsung ke keluarga kamu. Jangan kamu diam-diam. Karena apa? Karena kalau ada apa-apa dalam diri kamu, keluarga kamu bisa membantu dan keluarga kamu bisa menuntut sesuatu. Jadi teman-teman jangan takut untuk memperkenalkan sama keluarga. Mau nanti keluarga setuju atau tidak itu urusan nanti. Yang penting apa? Antisipasinya teman-teman mau untuk
memperkenalkan sosok tersebut di keluarga kamu, biar sewaktu-waktu amit-amit cabang bayi ada apa-apanya jangan diartikan sesuatu hal yang negatif ya. Ada apa-apanya, misalnya maaf ya, kamu baru berpacaran aja sudah sering dipukul, dan jadi biar orang tua kamu tuh bisa nuntut ke sana gitu. Maksudnya apa-apaan ini, baru pacaran aja anak saya sudah dipukul, misalnya kayak gitu. Jadi ya istilah kasarnya seperti itu. Jadi teman-teman juga harus berani untuk memperkenalkan diri ke keluarga. Jadi gini loh, jangan sakit itu kamu sendiri yang buat, jangan sakit itu teman-teman sendiri yang buat, tapi antisipasi rasa sakit itu sebelum kamu kena sakitnya gitu loh. Antisipasinya apa ya? Kenalkan dia sama keluarga kamu, kenalkan dia baik-baik di keluarga kamu gitu kan. Kamu juga harus tahu keluarganya dia juga seperti apa, jadi biar langkah-langkah ke depannya juga enak kamu mengambil keputusannya. Ya memang sih aku tidak bisa memaksakan hati untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, tapi memang ada rasa sakit hati di situ dengan masa lalu, sehingga membuat dia, sekalipun ada orang yang tulus, dia belum berani memberikan jawaban. Nah, untuk keadaan seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Aku akan sedikit besarnya ngambil 2 kartu, kira-kira teman-teman kudu piye ya. Di sini teman-teman harus ciptakan diri sendiri dulu. Artinya adalah gini, kalau memang teman-teman belum mau untuk membuka hati atau berpacaran, nikmatin dulu masa-masa sendirinya teman-teman. Sambil ngalir, sambil teman-teman bisa menikmati masa-masa sendirinya teman-teman, sambil teman-teman berkenalan dengan A, B, C, D, E, dan untuk berteman dulu, itu yang akan membuat dan menyembuhkan lukanya teman-teman sendiri, luka kamu gitu kan. Sehingga pada saat ada orang yang datang dan menurutmu orang itu tepat untuk kamu gitu kan, alhamdulillah di sini kamu mau membuka hati. Dan gambar kartu aku untuk teman-teman yang jomblo yang pilih kartu nomor 1, insya Allah kurang lebih 10 bulan ke depan ya, kurang lebih ya, bisa aja 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, bahkan 1 minggu kemudian setelah dengerin reading aku dipilih kartu, di sini bisa dapat pacar. Ada gambaran di sini cinta yang harmonis, bahkan ada gambaran untuk keserasian, untuk ke arah keseriusan pernikahan. Semoga teman-teman yang pilih nomor 1 dan sosok yang nantinya dekat sama teman-teman bisa memberikan dan menyembuhkan luka teman-teman di masa lalu, sehingga teman-teman tahu langkah-langkah apa yang harus diambil. Langkah-langkah apa sih yang harus teman-teman antisipasi biar tidak terjadi luka yang begitu sakit nantinya, seandainya memang Allah tidak memberikan jodohnya kamu dengan dia. Jadi biar kamunya juga tidak terlalu sakit hati, biar kamunya juga masih bahagia dengan keadaan seandainya berpisah gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus mulai lebih punya banyak perubahan. Pertama, teman-teman lagi dekat, ceritakan dulu sama orang terdekat teman-teman, bisa sahabat, kakak, ataupun adik kamu yang bisa diajak ngobrol. Sudah kamu merasa dekat gitu kan, beberapa bulan kamu dekat dengan dia, kenalkanlah langsung di keluarga kamu. Mama aku punya ini nih temen deket cowok, aku kenalin ya mah ya gitu kan ya, tapi mama jangan judge apa-apa dulu, soalnya aku baru penjajakan doang kok, baru teman deket doang kok, mama jangan langsung buru-buru judge ya, misalnya kayak gitu. Nah kan enak, jadi teman-teman bisa mengantisipasi sesuatu hal sendiri, walaupun isa kasarnya luka di masa lalu gitu kan, tapi teman-teman bisa berpikir pakai logika dan bisa membuat teman-teman melangkahnya enak ke depannya gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, semoga paham yang aku sampaikan, dan semoga aja bisa memberikan antisipasi buat teman-teman. Dan insya Allah aku lihat dari gambar kartu aku nomor 1 ini juga, insya Allah semoga Allah meridhoi 10 bulan ke depan ada gambaran bisa memiliki seseorang, dan semoga ada niatan serius untuk ke arah pernikahan. Amin ya robbal alamin. Itu untuk teman-teman nomor 1 yang masih yang pilih kartu nomor 1 kok ya, masih sih piye sih aku ya gitu kan, saking semangatnya. Itu teman-teman nomor 1, dan sekarang aku bacain nomor 2. Oke, wow, ada kedamaian ketenangan jomblo nih. Wih, pas banget nih tulisannya jomblo nih, kalau nggak percaya nih. Ada tulisannya kan, nah, jomblo kesendirian nih, pas banget. Kamu masih single, kamu masih sendiri, kamu masih jomblo. Kamu juga memiliki feeling yang kuat. Feeling yang kuat adalah kamu banyak menolak seseorang karena kamu ngerasa dia cuma manfaatin kamu doang, dia cuma pengen have fun doang sama kamu, yang pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang bisa menghargai kamu. Ini insya Allah aku lihat nomor 2 ini prosesnya cepat. Tapi aku membacanya bukan dalam proses ta'aruf aja ya gitu kan, tapi di sini prosesnya cepat. Di balik kejombloan kamu sih, di balik kesendirian kamu, ternyata bagus nih untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, ternyata kamu bisa berpikir pakai logika,
berpikir langkah-langkah apa aja yang harus kamu ambil dan langkah-langkah apa aja untuk kedepannya yang bisa kamu kerjakan atau lakukan ya. Nah, aku lihatnya dari kartu aku juga, langkah-langkah yang bisa teman-teman ambil dan antisipasinya itu apa adalah teman-teman bisa menolak seseorang yang teman-teman rasakan itu adalah orang itu cuma pengen have fun doang sama teman-teman, cuma pengen happy doang, cuma pengen untuk senang-senang doang, yang pada akhirnya teman-teman berpikir ini dia tidak masuk kandidat nih gitu kan, karena memang ternyata dia cuma mau manfaatin saya, cuma mau senang-senang doang sama saya nih gitu kan, jadi ternyata dia tidak masuk kandidat saya nih gitu. Nah, ternyata dalam perjalanannya teman-teman, pada akhirnya teman-teman bisa memilih merasakan kalau ada orang yang akan niat tulus dan memang orang itu niat mencari istri atau mencari pasangan hidup. Dan aku lihat sih proses untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2 ini adalah untuk sampai ke arah jenjang pernikahan itu tidak terlalu lama ya gitu kan, karena memang dua-duanya sama-sama TikTok, dua-duanya juga sama-sama sudah memperkenalkan dalam keluarga, ternyata dalam perjalanannya ada kecocokan, dalam perjalanannya untuk menyiapkan ke arah pernikahan juga ada kecocokan gitu kan ya. Yang pada akhirnya teman-teman sama-sama berkomitmen, kita pacarannya habis nikah aja yuk. Ini sambil mempersiapkan semuanya, sambil kita proses penjajakan, saling mengenal satu sama lain. Nah, kira-kira memang aku lihat dari kartu aku, memang orangnya itu notabene teman baru ya, teman baru, link baru, lingkungan baru juga, yang pada akhirnya aku juga lihat dia itu siap terjun ke tengah masyarakat. Artinya adalah saat dia sudah berkenalan dengan kamu, saat dia sudah memilih kamu, dia memang sudah niatkan untuk ke arah pernikahan. Jadi ya pilih kartu nomor 2 sih aku bacanya sedikit singkat ya, karena mungkin bagus ya dari teman-teman yang pilih kartu nomor 2 gitu kan, kalian juga bisa berpikir logika gitu loh. Beda dengan satu, patah hatinya itu kayaknya sakit hati banget, tapi kamu malah patah hatinya kamu atau kesendiriannya kamu, kesinggelan kamu ini adalah membuat kedamaian, ketenangan buat kamu. Berarti artinya apa? Kamu bisa berpikir pakai logika, kamu bisa berpikir langkah-langkah apa yang kamu ambil untuk kedepannya. Kamu juga bisa berpikir untuk bagaimana sih cara menolak seseorang yang seandainya kamu merasakan dia tidak tulus sama kamu, atau dia cuma mau numpang aja sama kamu, entah numpang tenar lah, atau memang cuma pengen have fun doang lah gitu, yang pada akhirnya kamu cuma berpikir saya mau mencari seseorang yang niat serius untuk arah pernikahan. Ya insya Allah, alhamdulillah ada gambarannya perkenalan dengan teman baru atau kenalan baru, yang pada akhirnya dari teman baru tersebut, dari orang tersebut adalah dia ada niatan untuk ke arah keseriusan, yaitu siap terjun ke tengah masyarakat. Berarti artinya adalah dia ada niat untuk serius sama kamu, dan sebelum niatan itu juga kamu dan dia sudah sama-sama saling memperkenalkan keluarga. Punten bahasa kasarnya, bibit bobot bebetnya sudah pada tahu semuanya gitu kan. Jadi istilah kasarnya langkah-langkahnya yang kalian persiapkan juga jadi enak gitu kan ya. Pada akhirnya dia juga menyatakan keseriusannya sama kamu, dan dia juga bilang saya pengen pacarannya setelah menikah gitu kan, yuk kita serius. Nah itu dia, aku lihat dari kartu aku ada unsur seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, bismillahirrahmanirrahim, selamat ya, semoga apa yang teman-teman lakukan dan langkah apa yang teman-teman dapatkan itu semoga bisa bisa lebih baik ya ke depannya ya, dan bisa untuk istilah kasarnya ya, yang bisa untuk teman-teman perjuangkan. Aku sih nangkepnya seperti itu ya. Ya alhamdulillah kamu ataupun dia sama-sama mau memperjuangkan, itu sih yang aku lihat dari kartu aku untuk teman-teman nomor 2. Oke, aku akan bacain dimulai dari nomor 3 juga ya. Sebentar ya. Nah, untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3 nih, kalau aku lihat dari gambaran kartu aku, kira-kira kedepannya untuk kamu seperti apa? Waduh, ini harus pelan-pelan ini nih ya, untuk menyembuhkan lukanya. Kalau aku lihat sih sedikit tidak bagus juga sih ya, karena kamu ada rasa penyesalan dengan masa lalu kamu. Sepertinya kamu ada rasa bukan kecewa sendiri ya gitu kan, bukan kecewa sendiri ya, tapi kalau aku nangkep dari kartu aku, sepertinya yang aku lihat dari kartu aku ada istilah kasarnya, ada juga yang aku lihat dari kartu aku. Di sini ada kartu penyesalan. Penyesalannya itu artinya adalah mungkin kamu ngerasa
tidak memperjuangkan orang di masa lalu kamu, atau kamu ngerasa salah pilih sampai kamu pada akhirnya ternyata ngedrop sendiri dan kamu nyesel dulu kamu menyia-nyiakan dia. Nah itu aku lihatnya seperti itu. Jadi kamu kayak merasa bersalah dengan orang di masa lalu kamu, yang kamu ngerasa kayak, ya Allah, saya dulu menyakiti dia, ternyata saya menyesal gitu kan, menyesal telah menyakiti dia gitu. Dan di situ kamu merasa sangat kehilangan dia, sangat kehilangan dia, yang mungkin rasa kehilangan kamu itu diliputi dengan rasa rasa kamu membuat dia sakit hati. Apa sih, rasa bersalah ya, rasa bersalah kamu yang pada akhirnya kamu menangis malam ya, kayak terseduh-seduh gitu aku lihatnya, karena rasa penyesalan kamu tidak memperjuangkan dia, atau kamu tidak memilih dia untuk menjadi seseorang di hati kamu, yang kamu pada akhirnya merasakan benar-benar kehilangan dia, merasakan juga benar-benar kayak, ya ampun, saya berarti sudah pernah menyakiti dia dong, atau istilah kasarnya saya pernah mengecewakan dia dong. Ya kamu kelihatan sekali di sini kamu belum siap untuk membuka hati, karena rasa bersalah kamu dengan orang di masa lalu kamu itulah yang membuat kamu jadi belum siap untuk membuka hati. Jadi kalau aku lihat untuk nomor 3 ini, bukan kamu yang sakit hati, tapi mungkin kamu membuat sakit hati orang lain. Jadi itu di situ kamu ada rasa penyesalan, di situ ada rasa kamu, kenapa ya gue nggak mau memilih dia waktu itu, atau kenapa ya gue tidak memperjuangkan dia, yang notabene ternyata yang gue pilih ini ternyata malah salah gitu loh. Nah aku nangkapnya seperti itu, yang pada akhirnya membuat kamu sendiri kayak seperti orang bergelantung, alias kamu belum merasa siap untuk membuka hati kamu untuk orang lain. Nah kira-kira langkah apa sih untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3 ini harus teman-teman ambil? Sebenarnya sih kalau aku boleh saran ya, ngalir aja ya teman-teman ya, karena kadang rasa bersalah itu kita tidak bisa bukan menyembuhkan ya, karena kadang rasa bersalah itu kita tidak bisa seperti orang sakit hati ya, kita tidak bisa mengingatkan dia ya, tapi karena rasa bersalah ini pasti orang itu akan mikir, lo nggak tahu sih perasaan gue, rasa bersalah gue itu kayak gimana, rasa penyesalan gue kayak gimana, kan beda ya dengan orang yang ngerasa sakit hati gitu kan. Nah jadi kalau aku lihat sih dari orang yang memiliki rasa bersalah ini, yang nomor 3 ini adalah kenapa kamu sampai sekarang sendiri, aku lihatnya, dan kisah cinta kamu ke depannya seperti apa, karena kamu masih menutupi diri, karena kamu pernah mengecewakan orang lain, dan di situ kamu kayak ada rasa penyesalan dan ada rasa kehilangan dia, yang pada akhirnya insya Allah suatu hari nanti kamu akan jatuh cinta. Gambar kartu aku 1 tahun ke depan kamu akan jatuh cinta. Cuma sekarang rasa bersalah kamu, rasa penyesalan kamu itu kamu tutupi dengan aktivitas kamu untuk mencari rezeki atau mencari uang. Kamu berjuang untuk mencari rezeki, kamu berjuang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kamu berjuang untuk memiliki sesuatu hal. Jangan sampai saya menyesal, dan jangan sampai saya salah pilih lagi, yang pada akhirnya suatu hari nanti kamu dengan kesiapan mental kamu membuka hati kamu lagi untuk orang lain. Dan gambar kartu aku di sini ada kartu jatuh cinta. Insya Allah 1 tahun ke depan kamu ke arah jatuh cinta dengan seseorang, dan dari kamu jatuh cinta dengan seseorang itu kamu belajar dari pengalaman kamu sebelumnya untuk berusaha untuk tidak menyia-nyiakan orang lain, tidak juga menyia-nyiakan kesempatannya orang lain juga berikan sama kamu, sehingga pada akhirnya langkah kamu enak, dan pada akhirnya juga kamu bisa ibarat kata merasakan kalau misalnya Allah ataupun orang yang pernah kamu kecewakan atau kamu bikin sakit hatinya telah memaafkan kamu, dengan yang kamu rasakan adalah kamu sudah jatuh cinta dengan orang lain. Jadi gini loh, kamu ngerasa kamu jatuh cinta nanti dengan orang lain. Nah dari kamu jatuh cinta dengan orang lain itulah, disitulah kamu merasa kalau misalnya orang yang pernah kamu kecewakan itu sudah memaafkan kamu gitu, karena kamu bisa membuka hati buat orang lain gitu. Yang awalnya memang terpuruk, kamu juga ada rasa penyesalan, kamu minta maaf sama dia juga, sama dia udah saya sudah maafin, tapi kayaknya kamu belum plong gitu kan ya. Pada akhirnya kamu lebih konsentrasi untuk mencari rezeki, dan dari mencari rezeki itulah kamu berkenalan dengan seseorang, dan dari situ ada kartu juga di kartu aku di sini ada kartu jatuh cinta. Jadi artinya adalah ada rasa jatuh cinta yang kamu rasakan terhadap orang tersebut, yang disitulah kamu berpikir kalau ternyata orang di masa lalu kamulah mungkin sudah memaafkan kamu, sampai pada akhirnya kamu bisa merasakan yang namanya jatuh cinta lagi untuk orang yang berbeda. Itu aku lihatnya, dan kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang nanti kamu dapatkan dengan orang baru tersebut, yang mungkin kamu akan ada niat baik yang tidak seperti yang kemarin-kemarin yang kamu sudah mengecewakan orang lain. Itu aku lihat dari kartu aku untuk nomor 3. Cukup simple sih gitu kan, tapi memang di sini kena banget ya kalau aku lihat dari kartu ya, karena dia nyesel banget dia pernah ngecewain orang di masa lalu, yang mungkin orang itu berjuang buat kamu, orang itu berjuang juga untuk
segala pengorbanannya dia untuk kamu ternyata kamu sia-siain ya, pada akhirnya kamu nyesel sendiri setelah dia pergi. Oke, nah pada rasa penyesalan itulah kamu belum bisa membuka hati kamu hanya pikiran untuk kerja, cari duit, karena kamu ngerasa bersalah, yang sampai pada akhirnya mungkin Allah memberikan sosok orang untuk membuat kamu jatuh cinta, atau kamunya jatuh cinta dengan orang tersebut, ya pada akhirnya kamu bisa tersenyum dan kamu ternyata merasakan kalau orang di masa lalu kamu itu sudah benar-benar ikhlas memaafkan kamu, sehingga kamu merasakan jatuh cinta lagi dengan orang lain. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 3. Sedih ya kalau dirasain ya, namanya putus cinta. Nah, ya tapi ya pokoknya kalian berani jatuh cinta ya berani juga dengan 2 hal, perpisahan atau pernikahan gitu. Nah, untuk nomor berapa ya namanya, nomor 4 nih, untuk teman-teman single yang pilih kartu nomor 4, aku sih melihatnya tidak ada ketakutan atau trauma tersendiri dari kisah cinta kamu di masa lalu. Cuma memang kamu saat ini seperti sedang memperbaiki diri, memperbaiki mungkin dari segi agama, memperbaiki juga untuk dari segi kehidupan kamu, segi ekonomi kamu. Karena aku lihat dari kartu aku, kamu seperti fokus dengan pekerjaan, fokus dengan usaha kamu untuk bisa menciptakan atau memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain, yang pada akhirnya dalam perjalanannya ternyata kamu bisa berkenalan dengan seseorang. Bisa aja orang tersebut satu kantor, bisa aja balik lagi temannya teman, bisa aja orang itu juga circle dari usaha kamu, kayak misalnya dia itu ternyata distributor kamu, atau dia itu juga misalnya kamu beli barangnya sama dia. Nah, perumpamanya seperti itu. Jadi aku lihat dari kartu aku sebenarnya nomor 4 ini tidak terlalu ada masalah banget, karena alhamdulillah teman yang pilih kartu nomor 4 ini juga berpikirnya pakai logika gitu kan. Dan saat ini dia juga sedang memperbaiki diri, mempersiapkan dirinya dia untuk mental ke depannya ke arah pernikahan, mental untuk kehidupan ke depannya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah dia juga memperbaiki segi ekonomi, bahkan dari kartu aku dia akan berusaha untuk memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan gambar kartu aku sih insya Allah gambarnya tahun depan ya, untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4 ini yang single gitu kan, ternyata gambarnya tahun depan itu ada kartu pernikahan nih guys gitu kan. Semoga dipermudah Allah ya, karena gambar kartu aku insya Allah teman-teman akan memiliki pasangan, ada ibarat kata jatuh cinta atau berkomitmen dengan seseorang untuk ke arah kedepannya, dan ternyata gayung bersambut, orang itu juga mau untuk menjalani hubungan dengan teman-teman ya. Pada akhirnya singkat jelas padat kalian mempersiapkan ke arah pernikahan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Ya kalau aku nomor 4 sih dia tidak seperti nomor-nomor sebelumnya ya. Jadi walaupun dia mungkin ada rasa kecewa dengan pasangan di masa lalunya, tapi dia tidak sampai terpuruk, bahkan dia bisa berkarya, bahkan dia juga bisa memberikan bahkan dia punya posisi dalam pekerjaan, bahkan dia juga bisa memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain juga, dalam misalnya dia ini usaha gitu kan, dan dia mulai memperbaiki diri, memperbaiki sifat-sifatnya dia, mana sih yang kurang dan kelebihan saya, memperbaiki juga dari segi agama gitu kan. Alhamdulillah ternyata dia berkenalan dengan seseorang, dari seseorang tersebut dia ada niatan baik, ternyata gayung bersambut dari orang tersebut, dan orang tersebut yang pada akhirnya juga istilah kasarnya kamu bisa untuk apa ya namanya ya, untuk melangkahnya enak ke depannya ya. Kedua belah pihak keluarga juga setuju, kedua belah pihak keluarga juga ya pada akhirnya juga apa ya, ya sudah gitu kan, mungkin sudah melihat juga dari usia kalian gitu kan, kalian juga sudah merasa matang, mungkin dia juga punya pekerjaan tetap gitu kan, atau usaha juga tetap, terus kamunya juga masih bekerja gitu kan. Jadi ya istilah kasarnya langkah-langkahnya enak untuk kedepannya. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, semangat dan selalu berbaik sangka. Sama sih semuanya 1, 2, 3, 4, selalu berbaik sangka dengan apa yang sudah menjadi ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita harus tahu dan teman-teman harus garis bawahi, Tuhan akan memberikan sesuatu halnya itu tidak pernah salah dan pasti tepat waktu. Jadi teman-teman yang single sendiri jangan merasa berkecil hati kalau teman-teman yang lain sudah punya pasangan, sudah punya, atau maaf ya udah gendong anak, atau ada garis keturunan apa cepat gitu kan. Nah jadi di sini teman-teman nggak boleh patah hati, nggak boleh ngerasa aduh gue belum nikah nih, sampai pada akhirnya teman-teman yang takutnya salah pilih atau malah milihnya jadi terburu-buru cuma untuk mendapatkan status pernikahan, tapi dalam pernikahannya tidak bahagia. Jangan, karena tidak ada kata telat ataupun terlambat untuk sebuah ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia 1, 2, 3 dan 4 sudah aku bacain tentang kesinggelan, kejombloan atau kesendirian. Semoga teman-teman bisa berkenan, semoga teman-teman bisa
terhibur juga dengan apa yang aku bacakan, dan semoga ada hikmah dari segala bentuk sesuatu hal yang aku bisa bacakan di hari ini. Jangan berkecil hati juga buat teman-teman semuanya, karena yakinilah sebuah kebahagiaan itu pasti kita bisa menggapainya, karena semua orang berhak untuk bahagia dan semua orang pasti bisa untuk bahagia. Oke, terima kasih banyak teman-teman support aku. Jangan lupa follow Instagram aku @empit_taru jadi tarot. Dan kalau untuk teman-teman mau personal reading, monggo silakan bertanya di aku. Punten sekali, aku ada SK-nya dan aku ada istilah kasarnya perusahaan, aku ada SOP perusahaannya. Jadi teman-teman jangan khawatir, rahasia insya Allah semua terjamin. Oke, mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku atau gue jadi jadi deg-degan nih, jadi grogi nggak. Pokoknya punten teman-teman, mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, teng biar teman-teman tahu kalau aku sudah upload. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.